kedua, jaminan kalian yang anak muda yang masuk dalam 7 golongan ini, pemuda atau orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Kalian remaja masjid. Alhamdulillah kalian ini muka-muka remaja masjid semua ini. Anak muda, jangan sampai kau jatuh cinta. Anak muda kalau jatuh cinta kan kreatif. Silver Queen, bunga-bunga, mau tidur, apa bikin sayangku? Jangan lupa ingat saya ya. Tentulah bang, pasti ku ingatmu. Salam sayang selalu. Woi cewek, woi, jangan kau mau kasih bodoh-bodoh ini laki-laki. Itu kalau laki-laki jatuh cinta apa Nabi bilang? Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Pret. Ayo adik-adik, jadilah remaja masjid. Masya Allah. Tapi jadi remaja masjid, kalian jangan kaku. Orang yang menggantungkan hatinya di masjid, insya Allah mendapat jaminan oleh Nabi. Kalian akan dilindungi di pada masar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak saya heran kalau ada mahasiswa aku yang bilang, susah masuk surga Ustaz. Aku bilang, salah kau itu dek, yang susah itu masuk neraka. Ini masa Ustaz? Coba kau lihat. Coba kau, narkoba, bayar. Coba, mabuk, bayar. Dugem, bayar. Selingkuh, nonton film porno. Ayo, semua dibayar dan itu ngajak kalian masuk neraka. Ayo, ngaji gratis. Senin Kamis berjamaah, sholat, naik haji kalau mampu. Mampu pak kok. Dan itu mengajak kalian masuk ke dalam surga. Ayo adik-adik, hidupkan sholat jamaah. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia hidupkan masjid. Ini yang bicara sekarang ini gaya Naji. Betul kan? Saya ini tidak pernah pesantren. Satu-satunya pondok pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat. Serius. Hah? Saya tamat SD dulu di Bumi. Saya masuk pesantren DDI Kabalangan. Tamat SD saya mau mendaftar. Tapi tidak bisa. Kenapa? Bapakku tidak bisa bayar itu pesantren. Pesantren Kabalangan, pesantren kan lebih mahal dari sekolah umum dulu. Selain SPP, OSIS, Pramuka, ada lagi namanya biaya pondok, ada biaya makan, dan lain sebagainya. Lebih mahal. Kenapa saya tertarik waktu itu mau jadi sekolah di pesantren? Ada sepupuku ajudan yang buat dalek waktu itu. Pakai kijang. Kemana-mana di sampingnya ada di sampingnya guru kita. Kalau mak baca-baca orang selalu dia di samping. Bagiannya kepala kambing. Si kapuro, bingka. Kita di belakang, onde-onde. Iya toh? Saya bilang, enaknya nih jadi ajudan ustad. Masya Allah, tapi tidak bisa. Saya pesantren. Saya sekolah agama, itu juga saya SAG. SAG, itu betul-betul Allah yang takdirkan saya. Bapak saya wajibkan saya sekolah. Karena saya sekolah waktu itu 2. Sospol sama IAIN. Saya bilang bapakku, saya tidak aku itu sarjana sosial, politik, sarjana apa tipu. Karena kalau Nabi bilang sospol, yang ada di otaknya bapak saya itu Nabi bilang pabale-bale. Maka bapak saya mau haruskan saya sekolah agama, IAIN waktu itu namanya. Daftarlah saya, waktu itu belum pakai komputer, tapi pakai pensil. Yang saya mau daftar adalah pendidikan agama, tapi yang saya lingkari peradilan agama. Oh, jauh bedanya. Iya toh, tarbiyah dengan syariah. Iya kan? Masuklah saya di syariah. La ilaha illallah. Saya bilang, apa paling ini jurusan bikin habis kebe. Menderita saya. Kenapa? Kadang saya hafal itu ayat, saya tidak bisa tulis. Kenapa? Saya kan bukan orang pondok. Saya hafal ayatnya, saya hafal hadisnya, tapi saya hafal melalui pakai bahasa Latin. Saya tidak bisa tulis bahasa Arab. Maka setelah saya tulis Latin lah itu. Baru saya tulis di bawahnya, mohon maaf Ustadz, saya alumni SMA. Almarhum Basuk Midong itu dosen saya waktu itu.
Dia tulis di bawahnya, saya tidak mau peduli, belajar kok. Masya Allah. Selesai juga saya di EIN Syariah dengan IP 2,1. Oh, bangga juga saya. SAG. Apa bos? Belajar adik-adik ya. Nah, untuk yang ketiga adik-adik sekalian. Apa yang hancurkan kita anak muda? Apa yang hancurkan kita? Satu, pergaulan bebas. Pergaulan itu mulai dari dilarang? Oh tidak, silakan kalian bergaul. Kalau kalian tidak bergaul, nanti kalian akan ketinggalan. Tapi hati-hati milih teman. Hati-hati milih sahabat. Banyak orang bagus dari kampung, baik dari daerahnya, sampai pare-pare, cara salah memilih teman, akhirnya dia jahat. Oh, dari kampung soleh soleha, dapat temannya Pak Bote. Maka hati-hati milih teman. Ini penting. Maka wasiat kita, leluhur kita bilang begini, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, paling tidak kau akan dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat hawa panasnya. Maka hati-hati milih teman. Kalau kau salah memilih teman, temanmu itu akan menjerumuskan kalian. Makanya saya dulu waktu SMA, Nabi bilang ke orang, ndak gaulnya ini kampungan. Saya bilang, biar nih, daripada kau ndak ada kampungmu. Ayo adik-adik sekalian. Nah, pergaulan yang merusak itu satu, mulai dari rokok. Maaf adek, maaf kak, jangan kau marah deh, yang perokok. Dek, siapa kasih kau pembeli rokok? Siapa? Bapakmu toh. Masa tega kau bos bakar-bakar itu uangnya bapakmu? Coba, bapakmu di kampung jadi petani, mamakmu kasihan dia dagang ke pasar, bapakmu kasihan dia pikul itu hasil sawahnya naik ke pematang, dia pikul berkilo-kilo, dia berjemur siang hari supaya kalian bisa kuliah. Nah, kirimkan kau uang, tapi kau pakai uangnya bakar. Bagaimana ilmumu mau berkah? Kalau kau sendirian cari uang masih masuk akal. Tapi kalau uangnya mamakmu, belanjanya dikurangi, makannya adekmu dia jatah, lalu dia kirimkan kau, lalu kau bakar itu uangnya ibumu, pantas hidupmu tidak berkah. Berhenti kau merokok. Bagaimana hidupmu mau bagus? Jangan kau marah deh, jangan kau marah. Kalau marah kau keroyok kayak ini hampir. Ayah, nah bilang Ustaz tidak bisa jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong kau bos. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Iya toh? Ya saya tuh orang merokok, saya jengkel kalau berada di samping saya. Kalau kau merokok, kau toh mau nikmati asapnya, jangan kau kasih ki. Masuk di hidung tak. Supaya aman, bawa kau ke rese. Kompe-kompe. Tiwi kau yang mapelo kau. Kasih masuk kompe-kompemu. Coba. Saya heran. Adik-adik, masa kalian tega bakar-bakar itu? Ya, dua, mudah-mudahan saya berhenti kau merokok. Dua yang bisa merusak kalian apa? Kos-kosan. Kalian kan ngekos salah tidak, tapi ketika kalian tidak memilih tempat kos yang aman, maka kos itu yang bisa merusak kalian. Terutama kau cewek, sayangi dirimu. Jangan kau percaya itu cowok kalau dia lagi jatuh cinta. Bohong. Hei, bayangkan itu ibumu dek. Di kandungan kau 8-9 bulan. Nah, lahirkan kau pilihannya antara hidup dan mati.
Nah, jualkan kau sawah warisan dari nenekmu supaya kau bisa kuliah baik-baik, lalu nak kasih bodoh-bodoh kau cowok, bodoh kamu itu. Gara-gara ini cowok yang kau lihat gagai kak, makan kau itu gaganya. Kos-kosan yang banyak merusak anak-anak mahasiswa. Kalau kalian mau berkah hidupmu, kalau tidak tahan maka tidak didampingi cowok, nikah kau baik-baik. Jangan kau bilang tidak ada kerjaku, kerjamu tidak ada tapi Tuhanmu maha kaya. Jadi kalau cewek ada suka kau cowok, bilang bang, kalau kau betul salah yang sama saya, lamar saya. Itu baru perempuan yang bagus. Yang kau dipacari sudah 3 tahun tidak dilamar-lamar, dongo. Motor saja dicicil 1 tahun lunas mi. Kau 3 tahun mah kau dipacari tidak dinikah-nikahi. Malam minggu modal 10.000, roti 1, teh botol 1, auton 1 bungkus. Nah bawa kau pergi di pinggir pantai, pret. Ya, adik-adik kembalilah soal sahabat ini. Kalian milih tempat kosmu yang baik-baik. Kau kalian pilih sekamar yang baik-baik. Yang bergaul yang baik-baik. Kalau orang baik kau temani, insya Allah dia akan dorong kamu kepada kebaikan. Coba kalau kita berteman sama remaja masjid, pengurus lembaga, masuk waktu paling nak bilang, bos, maghrib ini kalau sapa masigi, iya toh, pasti diajak kau berjamaah. Tapi kalau nak gaul, pi masjid, ada deh, sang Messi, tinggalkan aku itu. Coba lihat, ada deh, saya anjurkan kepada kalian, kalau kalian mau memilih sahabat yang baik, baca kisahnya Salman Al Farisi. Ini pemuda hebat ini, Salman Al Farisi, yang disayang oleh Nabi, hebat ide-idenya. Saya ceritakan kalian soal Salman Al Farisi. Beliau bersahabat dengan Abu Dahda. Kenapa ibu? Kenapa? Salatullah Allah al. Keras, ayo. Sulillah salatullah ala yasin. Nah, Salman Al Farisi sudah. Ketika itu dia bersahabat dengan seorang pendeta. Lalu pendeta ini berkata kepada Salman, kadaluarsa min niaga mata. Kenapa? Saya sudah dapat berita bahwa ada di Madinah Nabi akhir zaman yang diberitakan oleh Injil. Kau pergilah cari. Maka Salman Al Farisi berkelana, meninggalkan kampung halamannya, tiba di Madinah. Dia bilang pendetanya, ada 3 ciri-ciri Nabi akhir zaman itu. 1, dia makan hadiah tapi dia tidak makan sedekah. Yang ketiga, ada tanda-tanda kelakiran di belakangnya. Berangkat Salman Al Farisi sampai di Madinah. Dia bilang, oh ada di situ Muhammad. Dia bilang, tabe, kalau bahasa kita, tabe kateh, maka kindi. Nah, Muhammad, ini ada kurma saya bawakan ki. Silakan kita makan, ini sedekah dari saya. Diambil, Nabi ambil 1 biji. Begitu dia mau makan itu kurma, Nabi bertanya, apa ini anak muda? Sedekah. Oh, Nabi simpan, tidak jadi dimakan. Salman merasa masuk ciri-ciri pertama, tidak makan sedekah. Lalu besok datang lagi Salman. Tapi kata, kau lagi anak muda? Iya, ini ada saya bawakan ki hadiah. Silakan dicicipi. Apa? Hadiah. Silakan dicicipi. Nabi mencicipinya. Salman bilang, ini orangnya. Tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Sudah. Bingung kau toh? Ada yang tahu apa perbedaan hadiah dengan sedekah? Ayo saya kasih kau hadiah. Siapa yang tahu apa itu sedekah? Uang merah.
Ya, ya. Ya, tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Nabi Adam alaihissalam. Maca kombo. Tetap kau. Anak muda, ini anak muda yang cerdas. Kalau kau ditanya langsung, jangan kau bilang tidak tahu. Kau tanya, jawab saja. Soal salah atau tidak urusan belakang. Tebak-tebak untung. Sebut bilang. Ya. Apa perbedaan hadiah dan sedekah? Kalau sedekah untuk orang-orang miskin, sedangkan hadiah untuk orang-orang yang berprestasi. Ya, ada tom benarnya hadiahmu. Ya. Oke, bos. Ya. Foto dulu, foto. Sudah. Begini saja. Tidak usah dijelaskan secara akademik, ya. Berat, ini bukan ruang kelas. Begini saja, supaya gampang kau paham. Operasionalnya saja saya kasih. Apa beda hadiah dengan sedekah? Dengar. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Haji Yusuf Kalla, maka itulah yang disebut hadiah. Ya. Tapi kalau Yusuf Kalla memberikan sesuatu kepada saya, sedekah. Jelas? Sudah. Salman Al-Farisi bilang, wah ini cocok nih. Dia makan hadiah, tidak makan sedekah. Yang ketiga, apa ciri-cirinya? Ada bawang putih. Nabi tahu ini anak muda, dia selidiki saya. Maka dengan segannya Nabi, kelihatan di belakangnya ada tanda barang hitam. Orang Bugis bilang baba. Apa bahasa Indonesianya kalau baba? Tompel. Kalau tompel di pipi apa? Tanda lahir. Telinga bengkok, tanda lahir juga. Apa bahasa Indonesianya baba? Ya baba. Nah, akhirnya yakin, ya Muhammad, saya Salman Al-Farisi mulai saat ini menyatakan diri masuk dalam Islam. Lalu dipanggil Abu Dahdah. Abu Dahdah, sini kau. Abu Dahdah ini orang kayanya Madinah, masih muda juga, kira-kira ketua HIPMI lah kalau kita sekarang. Abu Dahdah, saya persaudarakan engkau dengan Salman Al-Farisi karena Allah. Apa yang jadi masalahnya Salman, kau wajib membantunya. Masalahnya Salman, masalahmu. Ringkas kisah, Salman Al-Farisi jatuh cinta sama cewek Madinah. Dia mau pergi melamar. Tapi Salman Al-Farisi tidak pede. Nabi bilang apa? Saya pendatang. Cewek yang saya mau lamar penduduk lokal. Maka dia panggil Abu Dahdah. Abu Dahdah, temani kak pergi melamar bos. Bisa? Tenang, saya temani kok. Melamar lagi. Oke, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar bapak. Jadilah bicara Abu Dahdah. Kalau kita, Pak Haji, ini ada temanku namanya Salman Al-Farisi. Saya dipersaudarakan oleh Rasulullah atas nama Islam. Dia saudara saya. Nih, nasuka anak gadis tak? Bagaimana menurut tak ini? Dia datang mau lamar. Dia suruh saya jadi wakilnya. Dia bilang bapaknya ini cewek. Tunggu mi dulu. Saya tanya dulu anakku. Apa dia suka atau tidak? Masuklah orang tua. Anak, sini kau dulu nak. Magi mbok. Celek kau cedek. Itu cowok dua. Kau kenal? Nah bilang saya kenal kalau itu yang satu Abu Dahdah. Kalau itu yang satu saya tidak kenal. Begini. Itu temannya Abu Dahdah. Dia datang lamar kamu nak. Nah suka kau. Bagaimana menurutmu? Lalu ini cewek berkata, Pak, kalau ini Abu Dahdah yang lamar kak, saya terima. Tapi kalau ini Salman, saya tidak mau. Keluar bapaknya. Nah, saya sudah bicara sama anak gadisku. Kesimpulannya, kalau kau yang lamar Abu Dahdah, nah terima. Tapi kalau ini yang lamar, tidak mau. Kira-kira kalau kau ini bos, apa kau bilang kalau kau Salman Al-Farisi? Kalau saya langsung kinjak kakinya, pacila kalakaiku. Coba ku tahu begini saya tidak bawa kok. Tapi dengarkan jawaban Salman Al-Farisi. Abu Dahdah, ini jodohmu. Lamar nih.
Semua perbekalan yang saya bawa, pakai, gunakan untuk menikahi anak gadis ini. Jodohmu ini. Begitulah kalian bersaudara. Yang kau baku laci. Tapi dek, jangan mau ya pacar-pacaran. Sudahlah. Inilah Salman Al-Farisi. Beliau juga cerdas. Bukti kecerdasan Salman Al-Farisi, kalian pernah dengar kisahnya ketika perang Khandaq, perang Farid. Datang Salman Al-Farisi, orang kafir mau menyerang Madinah, mau disambut dari luar Madinah, mau perang dalam Madinah, susah. Lalu Salman Al-Farisi punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat parit? Kita lindungi benteng kota Madinah, buat parit. Nabi menyetujui. Itulah idenya Salman Al-Farisi. Artinya, kalian pemuda-pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa UIAIN Parepare, kalian harus cerdas. Kalau kau bodoh, maka kau jadi sarjana belem-belem. Belajar. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun apa? Baca, ikra. Baca ilmu ekonomi, baca ilmu fisika, baca ilmu antropologi, baca ilmu budaya, baca ilmu antariksa, baca ilmu komputer, baca ilmu informasi dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Kalau kalian belajar tanpa iman, maka kalian akan menjadi ilmuwan yang akan menyesatkan sesamamu manusia. Maka belajar. Adik-adik, Ali bin Abi Thalib pernah disodorkan. Ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Adik-adik, saya tanya Ki, kalau saya kasih kau iPhone 11 Pro dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Kitab pencitraan. Pilih Ali bin Abi Thalib. Ali, kau disodorkan harta ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap dia bilang, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uang 5 juta, kasih masuk bele-bele, kaleng-kaleng. Sudah itu kaleng-kaleng kau gembok. Sudah gembok, kasih masuk lemari, gembok lagi lemarimu. Berapa mi gembok nah? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa mi gembok nah? 3. Keluar rumah, gembok lagi. 4. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 5. Sampai kampus hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh. Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Bu Rektor, Pak Rektor, di rumahnya ada security, kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena jadi rektor, dilindungi, ada Satpol PP-nya. Yang kedua, kata Ali, ilmu kau bisa dapat harta. Harta belum tentu dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak duitnya, juragan tambak, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, supaya cepat gampang. Gampang belajar, dikasih buku yang ada gambarnya, suruh ejai. PEP tambah PEP, SOSO, Pepso, Deeden, apa bacanya Pak? Odol. Sampailah dia di Makassar, masuk tangga lift. Tahu lift toh? Dia lihat, ada tangga lift naik turun. Begitu terbuka, ada tertulis open. Besarnya pembikin kuenya. Nah bayangkan ngopeng istrinya di kampung, Pak buat bepa mantega. Dopona nasa Pak buat bepa ini. Tiba-tiba terbuka, masuk orang Cina. Yang kau masuk, mapelah panas-panas. Yang kau masuk, tertutup. Selang beberapa saat, keluar terbuka, keluar orang Afrika. Nah ku bilang, memang jangan kau masuk. Angus maka. Ini kau tidak ada otaknya. Bembeleng. Waktu itu saya ingat sekali, masuk wartel di kampung, belum ada HP, masuk wartel. Masuklah dia wartel. Dia mau telepon anaknya, dia ambil itu nomor HP-nya anaknya. Langsung, halo, ambok muna, halo. Saya bilang bagaimana mau nyambung, tidak nak pencet dulu nomornya.
Saya bilang, Haji pencet dulu. Pak guru kana, wajar nih. Sudah itu berteriak nih, salah lagi. Yang di telinga nah simpan di bulunya, yang di mulut nah simpan di telinganya. Halo, halo, halo. Saya bilang, Haji tak balik Saya bilang, loha. Makanya dedek, yuk belajar ya. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Bos, kemana-mana keliling Pak. Nah, kalau tidak bisa disambung, dijemput pakai helikopter. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Belajar. Ya, jangan kau lagi bilang orang tuaku miskin. Orang tuamu miskin, Tuhanmu kaya. Saya kalau lihat orang tua saya yang hanya petani penggarap, tidak mungkin saya punya gelar berlapis-lapis. Coba lihat gelarku. Banyak tuh bos, bukan kaleng-kaleng. Ilmu. Nah bilang bapakku, masih sekolah kok, ambemu kasih asi, pung Allah Ta'ala mu sugi. Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Jangan kau pernah sangka buruk soal rezeki, itu urusan Allah. Jangan kau campuri soal rezeki, jodoh, rezeki, ajal. Jangan kau sok pintar kau mau campuri itu urusan Allah. Ajal kita percaya bahwa itu Allah yang ngatur. Jodoh kalau bukan jodohmu, ndak bakal kau ketemu. 3 tahun kau pacaran, ndak jodoh-jodoh, putus, ketemu pacar baru 1 malam ditangkap sama Salpo PP. Langsung dikasih nikah. Rezeki. Ingat, soal perut adek jangan kau cemas. Belajar kau. Allah yang tunjukkan kau kemudahan kalau kau serius sekolah. Coba soal perut. Kalian tahu? Nyamuk. Cicak. Tahu cicak? Apa namakan cicak? Apa? Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang-terbang. Di mana ketemu? Nggak ada terminalnya. Iya toh? Tapi lagu mengajarkan waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak nak bilang, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati. Makanya masih sekolah kok. Mak guru kok. Belajar kamu. Kau sudah terlanjur kuliah, belajar dengan baik. Itu buku tidak boleh kau tinggalkan. Hanya orang bodoh yang betul-betul tidak mau belajar sekarang. Orang malas. Beda kami dulu sekolah, kitabnya kitab Arab. Digundul. Ayo, belum tentu bisa dibaca. Ditahu lagi baca belum tentu ditahu artinya. Ditahu lagi artinya belum tentu bisa ditafsirkan. Dulu susahnya orang sekarang. Dulu belajar bos, susah dapat kitab. Dapat lagi tidak bisa dibaca. Sudah lagi dibaca tidak tahu lagi ditafsirkan. Sekarang kalian itu namanya Om Google. Buka mau gitu aplikasimu, ada semua di situ. Buku apa kau cari ada semua. Memang kalian malas kalau tidak mau pintar. Keterlaluan kalian kalau tidak mau pintar. Maka belajar. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan Allah, kekayaan sangat panjang. Wow, lama kau nikmati itu. Uang bisa habis, gedung bisa terbakar, tapi ilmumu tidak ada yang bisa curi. Kau belajar kau bos. Biarkan orang hina kau sekarang. Kau makan Indomie 3 kali sehari, biar nih. Yang penting kau bilang sama dirimu, tunggu saya 15 tahun yang akan datang, kita lihat. Kau belajar bos. Tidak mungkin Allah sia-siakan hidupmu kalau kau isi otakmu. Cuma jadi malas, kau jelek tomah kau. Malas, miskin, pembohong, pret. Apa kelebihanmu? Hah? Kalau kau jelek tapi cerdas, bagus akhlakmu, Allah yang angkat derajatmu. Belajar. Biar kau nak hina sepupumu.
Kau datang ke rumahnya silaturahmi, nah bilang sepupumu, datang cari PT-PT, biar bi. Kau datang saja, tunjukkan bahwa saya bersilaturahmi, bukan cari uang. Dan buktikan, 10 tahun yang akan datang, itu sepupumu yang hina, kau nanti akan minta-minta sama kamu. Tapi kalau isi otakmu, tapi ahlakmu jelek, tukang rokok, pembohong, dongok. Apa pimu kau hadapkan? Apa kau mau banggakan? Ya, sekolah, isi otakmu deh, belajar kok. Sekarang orang betul-betul malas yang tidak mau belajar. Enaknya sekarang belajar. Ada grup WhatsApp. Jangan sangin barang tidak bagus itu kau kirim di WhatsAppmu. Kirim kau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Cari kau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena Allah janjikan diangkat derajatmu. Subhanallah. Saya bukan mau sombong. Saya hanya motivasi kepada kalian semua. Saya sudah keliling-keliling, bahkan capek. Hanya karena modal ilmu. Itu pun tidak seberapa. Saya bilang, bagaimana mereka yang sudah luar biasa ilmunya. Allah angkat derajatnya. Saya undang ceramah, Ustadz, saya tidak bisa Pak, penerbangan tidak cocok untuk ke situ. Saya jemput Ustadz helikopter PP. Saya tidak bisa jenderal, gampang, saya punya urusan. Anggota saya bisa urus semua. Saya tidak bisa, ku jemput kau pakai jet pribadi. Tidak ada masalah. Karena apa? Bukan karena saya gagah. Muka hancur. Saya pergi nonton sepak bola. Super Eropa. Saya pakai ini baju saya pakai. Saya kemana-mana saya pakai begini. Orang semua foto-foto sama saya. Heran orang. Kenapa? Baju Arab, muka hancur. Saya masuk nonton bola begini. Orang semua lihat. Kan orang banyak yang tidak pakai baju. Berteriak mi. Chelsea. Chelsea. Saya salah tempat duduk. Karena di Eropa kalau nonton orang itu supporter beda-beda tempat duduk. Saya penduduknya Liverpool. Di samping kiri kananku Chelsea. 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 Saya diam-diam saja. Begitu menang Liverpool saya berdiri sendiri. Liverpool. Langsung dia bilang, "You Liverpool, I am Muhammad Salah." Gara-gara apa, Dek? Ilmu. Gratis. Dikasih pesawat bisnis, ditanggungkan hotelnya, ditanggungkan tiket nontonnya. Gara-gara apa? Ilmu. Maka adik-adik sekalian, biarkan kalian menderita sekarang. Tapi jangan biarkan dirimu terus-terus menderita. Caranya, belajar kok. Buat ibu bapakmu bangga. Titipan terakhir. Biar kau cerdas. Tapi kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Biar kau cerdas, kau kuasai semua ilmu. Tapi kalau tidak sholat, kosong di hadapan Allah. Biar kau hebat diskusi. Tapi kalau tidak sholat, kau sesungguhnya tukang tipu. Sholat kau dek. Allah 5 kali minimal nak panggil. Kau sekolah mau mencari kemenangan toh? Iya. Mau toh? Allah panggil, hayya 'alal falah. Sini kau saat, saya kasih kau kemenangan. Dalam apa? Sholat. Maka kalau kalian mau menang, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih ke itu yang kau mau. Kecil. Nagati mimpuangnya. Tapi kalau kau tidak sholat, dah dia sia-sia semua ilmu. Adik-adik nih, yang cewek-cewek, kau cari jodoh, lihat cowok yang baik sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Apalagi kalau kau. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Jalan-jalan, tiba-tiba masuk waktu azan. Tidak peduli. Laki-laki tidak baik itu. Tapi begitu azan, gelisah. Cari ke dulu masjid deh. Asar ini. Harapan nah tuh. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Woi, belum ya. Belum. Saya berterima kasih kepada panitia. Luar biasa ini panitia. Ada yang sempat sampai ke rumah saya tengah malam naik motor. Saya pulang ceramah, siapa ini anak muda? Kukira perjamret. Dia bilang, saya Ustaz, dari tadi saya tunggu. Tengah malam nih. Jadi kau mau pulang lagi nih, Dek. Mau pulang lagi pare-pare hanya ketemu Ustaz. Yang mau pulang bermalam aku saja di rumah.
Apa dek? Mau pengajian. Tapi saya susah sekali ngatur waktu. Tapi saya, insya Allah saya datang, saya janji. Barulah 3 hari yang lalu kalau saya tidak salah. Oke, kita ceramah 31. Karena sesibuk-sibuk saya dek, tiap bulan saya pasti pulang kampung. Karena orang tua saya masih di kampung. Saya bilang tanggal 31 saya pulang kampung, siapkan acara. Dengan sekejap saja, luar biasa. Bagaimana kalau disiapkan ini 1 bulan? Ini 4 hari sudah membeludak di sini. Masya Allah. Ya. Tapi adik-adik, ini sudah kebanggaan kita datang. Tapi semua tidak ada gunanya ini kalau pulang kau tidak amalkan itu yang kita dengar. Ya, amalkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Gimana caranya Ustaz? Nonton saya Tablik Akbar Damai Indonesia Aku TV One. Setiap hari Sabtu pukul 14.30 sampai selesai. Cuma agak lama, biasa 1 minggu menunggu. Nah, yang paling gampang, ambil HP-mu, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramahku yang ratusan. Sampai 1000 lebih. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda like. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, bos? Nggak enaknya. Kalau nggak suka kau jangan kau nonton, jangan kau kasih begini. Dah. Cuma cepat habis kotamu itu, tak 1 jam habis kota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kota. Namanya Cersi, ceramah singkat, 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar ceramahmu, kulang tidak mau. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Kau beli pulsa dulu ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Saya bangga sekali bisa datang di tempat ini. Kalau kalian menularkan ilmu-ilmu ini kepada saudara-saudaramu, maka insya Allah bermanfaat kita punya kajian. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Ya. Untuk apa berbaju batik? Kalaulah tidak berkain kebaya. Untuk apa berwajah cantik? Kalaulah hanya membawa bahaya. Yang kedua, burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.